Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, atau mungkin selamat pagi dan selamat malam, ya tergantung teman-teman kapan mengaksesnya. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tutorial ya tentang konseling untuk sistem respirasi. Ya, sebenarnya tidak akan banyak yang disampaikan, ya. Jadi ini hanya menyampaikan apa sih yang penting disampaikan ataupun apa yang penting ditanyakan ya terkait dengan konseling untuk obat-obatan sistem respirasi. Oke, ini saya sedikit overview ya tentang penyakit respiratori atau penyakit yang ada pada sistem respirasi. Jadi, penyakit yang ada pada sistem respirasi itu merupakan tipe penyakit yang dapat mempengaruhi paru-paru atau juga mempengaruhi organ-organ lain yang ada pada saluran sistem respirasi atau sistem pernapasan, ya. Baik itu mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, ya ada laring, faring gitu ya, terus masuk lagi ke area bawah, ada bronkus, bronkiolus, dan pada akhirnya sampai di paru-paru. Ya, pokoknya penyakit yang mempengaruhi beberapa atau bisa juga satu ya organ yang ada di saluran pencernaan. Maaf, kok pencernaan, pernafasan. Nah, itu adalah respiratory disease ya. Kemudian respiratory disease ini dapat disebabkan karena adanya infeksi atau bisa juga disebabkan karena merokok ya, dan juga ini merokoknya itu tidak hanya sebagai perokok aktif ya, tapi juga bisa sebagai perokok pasif. Kemudian bisa disebabkan karena zat-zat lain gitu ya, polutan atau polusi yang mengganggu masuk ke sistem pernafasan. Ya, kemudian ini salah satu contoh penyakit sistem respirasi, ada asma, COPD, kemudian ada pulmonary fibrosis, pneumonia, dan bahkan kanker ya, kanker paru-paru. Oke. Nah, ini secara umum sebetulnya bisa kita bedakan ya antara penyakit untuk respirasi ya yang disebabkan oleh infeksi ataupun non infeksi. Kalau yang infeksi dibedakan ada yang upper, ada yang lower, yang kita kenal dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ya, ini yang upper contohnya seperti common cold, sinusitis, tonsilitis, laryngitis, ataupun ini ya pharyngitis. Kemudian yang bawah, infeksi saluran pernapasan bawah itu ada bronkitis, bronchiolitis, pneumonia, dan juga ada tuberkulosis. Oke. Nah, untuk yang non infeksi ini ada asma, kanker, kemudian ada pulmonary hipertensi, dan yang lainnya ya, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, yang menjadi kasus di konseling yang akan kita lakukan itu ada ini ya, tuberkulosis dan juga asma. Jadi mewakili ya, ada satu penyakit infeksi dan satunya lagi non infeksi. Nah, ini sebetulnya yang penting ditanyakan ketika teman-teman melakukan konseling kepada pasien yang mengalami atau menerima obat terkait dengan sistem pernapasan. Jadi sebetulnya mau itu penyakitnya infeksi ataupun non-infeksi, sebaiknya ini tetap ditanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan history atau riwayat alergi, baik itu makanan ataupun obat-obatan ya, karena allergic history ini akan sangat berkontribusi ya terhadap kejadian asma ya. Jadi kalau bisa ditegakkan nih atau bisa diketahui alergi atau tidak, oh berarti itu dan kebetulan pasiennya asma, ya berarti nanti kita bisa menentukan informasi atau terapi non farmakologi apa yang harus dilakukan untuk menghindari pencetus alergi. Kemudian ditanyakan tentang kebersihan pasien. Maksudnya kebersihan di sini apakah lingkungan pasien itu, udara tempat kerjanya atau tempat tinggalnya itu udaranya bersih atau tidak gitu. Jadi ini lebih terkait ke udara ya. Tapi sebetulnya tidak hanya
stuck di udara aja, tapi lingkungannya juga. Kan bisa saja kalau lingkungannya kotor itu bisa menimbulkan berbagai macam bakteri ya, bakteri yang bisa pada akhirnya menginfeksi seseorang. Kemudian tentu ditanyakan terkait dengan riwayat merokok, baik itu perokok aktif ataupun pasif. Karena jika kita menanyakan terkait dengan riwayat merokok, maka kita bisa memberikan rekomendasi ya di terapi non farmakologi untuk menghentikan merokok ya, karena itu akan sangat berkontribusi terhadap keparahan penyakit, baik itu yang infeksi ataupun yang non infeksi ya. Selanjutnya ditanyakan terkait dengan riwayat penyakit, khususnya penyakit terkait dengan sistem pernapasan ya. Jadi bisa saja pasiennya itu mungkin sebelumnya pernah mengalami penyakit yang sama atau pernah ada riwayat penyakit pernapasan lain. Contohnya misalnya yang tuberkulosis. Sebaiknya ditanyakan dulu ke pasiennya, pernah mengalami tuberkulosis atau tidak sebelumnya. Kalau ternyata sebelumnya pernah, oh berarti ini yang sekarang kejadian tuberkulosis itu berarti ada kemungkinan itu adalah relapse dan atau muncul kembali ya, dan khawatirnya itu sudah menjadi MDR-TB ya, sudah multi drug resistant. Jadi harus lebih difokuskan lagi nanti pengobatannya, karena beda kan yang naif TB gitu ya, atau yang baru pertama kali muncul TB dengan yang pernah mengalami atau ya apa kekambuhan gitu ya. Nah, sebetulnya tidak hanya ke respiratory disease ya, tapi juga ke penyakit-penyakit lain yang sedang dialami. Contohnya pada kasus itu kan tuberkulosis dan diabetes mellitus. Nah, kalau teman-teman baca-baca, cari-cari literatur, sebetulnya diabetes mellitus itu sangat berkontribusi gitu ya terhadap keparahan dari atau terhadap kesembuhan dari tuberkulosis ya. Dan diabetes mellitus itu juga bisa berkontribusi menimbulkan apa namanya kejadian tuberkulosis ya. Jadi bisa ditanyakan nih, oh berarti kalau misalnya tuberkulosisnya itu terjadi misalnya karena diabetes mellitus, nah maka diabetes mellitusnya juga harus ditangani dengan sangat tepat gitu. Selanjutnya respiratory disease, history, udah ya ini ya. Yang tadi ya. Oh, maksudnya yang ini lebih ditanyakan juga ya terkait dengan obat-obatnya. Apakah obat-obat misalnya pasiennya itu tuberkulosis gitu ya. Terus obat yang dulu digunakan apa? Misalnya pernah gitu ya, misalnya pernah tuberkulosis. Obat yang dulu digunakan itu apa? Terus obatnya sampai habis atau tidak? Atau misalnya di kasus yang asma misalnya ya, ditanyakan pernah menggunakan obat yang sama tidak sebelumnya, terus sebelumnya itu menggunakan obatnya seperti apa gitu ya. Barangkali saja kondisinya itu ternyata pasien tidak menggunakan obat dengan tepat gitu, sehingga misalnya penyakitnya masih belum bisa tertangani dengan baik. Oke, tadi itu yang harus ditanyakan. Nah, sekarang yang poin-poin yang sebaiknya diinformasikan kepada pasien. Yang pertama, cara penggunaan obat. Nah, khususnya dengan obat-obat dengan cara tertentu atau administrasi khusus ya. Ini harus disampaikan dengan jelas seperti misalnya inhaler, turbohaler, diskus dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya ini ketika menginformasikan cara penggunaan obat-obatan ini disertailah dengan video atau misalnya dengan gambar lah, paling tidak gambar lah ya, supaya pasien itu lebih mudah menerima dan lebih mudah memahami ketika dibandingkan dengan misalnya ya praktek, karena kan kalaupun misalnya praktek mencontohkan dengan alat kan agak sulit juga ya kalau sampai misalnya ini kan dicontohkan, tidak mungkin kan kita sebagai apoteker mencoba si obatnya gitu di depan di depan pasien, kan ini obatnya punya pasien gitu. Jadi sebaiknya disertai dengan video atau kalau tidak dengan gambar seperti brosur atau poster gitu ya. Kemudian disampaikan juga terkait dengan kemungkinan efek samping yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi efek samping tersebut. Karena bisa jadi efek samping yang tidak diinginkan
itu akan mengganggu pasien. Dan ketika sudah mengganggu, pasien itu tidak mau menggunakan obat itu, maka akan menurunkan ini dong kepatuhan. Kalau kepatuhan sudah turun, ya berarti keberhasilan terapi juga ya sangat 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 berkurang gitu ya keberhasilannya. Oke, kemudian untuk penyakit yang infeksi ini kita informasikan bagaimana penggunaan antibiotik. Tentu harus digunakan sampai habis. Nah, kita informasikan durasinya ini berapa lama dan dosis yang harus dikonsumsi ini berapa lama. Kemudian juga bagaimana cara menggunakannya, apakah dengan makanan atau sebelum makan atau bahkan sesudah makan ya. Untuk yang tuberkulosis nih, ini kan sangat khas sekali ya, ada regimen khusus gitu ya untuk tuberkulosis ini. 2 bulan untuk fase yang pertama, kemudian 4 bulan lanjutan. Nah, ini harus disampaikan supaya pasien itu lebih prepare, lebih persiapan, dan nanti akan lebih bisa maksudnya lebih bisa mengontrol dirinya untuk oh iya siap menerima obat selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang kita perlu tekankan selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah terjadinya penularan infeksi. Tentu caranya adalah dengan menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kalau lebih detailnya hand washing ya, cuci tangan dengan sabun, terus menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Terus kan kalau yang tuberkulosis itu disertai dengan adanya batuk gitu ya. Nah, itu bagaimana etika batuk yang benar, kemudian bagaimana cara membuang dahak yang benar. Nah, itu harus kita sampaikan supaya tidak terjadi penularan. Dan bahkan jika diperlukan, ini dapat diinformasikan terkait dengan profilaksis ya, profilaksis untuk keluarga ya. Karena keluarga kan berinteraksi setiap hari dengan pasien, ya apalagi yang tuberkulosis berinteraksi dengan pasien, jadi risiko terjadinya penularan itu sangat tinggi, maka dapat dipertimbangkan untuk menggunakan profilaksis. Oke, tentu kita juga harus menyampaikan informasi non-farmakologi seperti olahraga dan juga menghindari alergen ya, dan tentunya mengkonsumsi makanan yang seimbang ya, bergizi baik dan juga memenuhi kebutuhan tubuh ya. Nah, untuk exercise-nya ini bisa digali lagi ya oleh teman-teman, olahraga apa sih yang tepat untuk mengatasi kondisi misalnya pasien asma itu kan yang khas itu berenang gitu ya untuk melatih kapasitas paru-parunya gitu. Kemudian tentu yang harus disampaikan adalah penghentian merokok. Jadi kalau pasien ini sendiri merokok, maka harus disarankan untuk berhenti merokok. Tapi kita tidak boleh menjudging, ah Bapak gimana sih gitu? Kok ya iyalah nggak akan sembuh-sembuh orang merokok terusnya. Sebaiknya dipilih dengan kata-kata yang tepat, kata-kata yang lebih halus gitu ya. Kita informasikan juga kita menyarankan untuk berhenti merokok, tapi kita juga kasih tahu caranya, bagaimana caranya berhenti merokok. Misalnya kita kurangi, misalnya yang tadinya sangat banyak gitu ya, merokoknya bisa sampai 1 bungkus sehari. Nah, mulai dikurangilah sedikit-sedikit gitu. Tidak hanya terkait perokok aktifnya saja, tapi kalau pasiennya itu adalah perokok pasif, maka diinformasikan bagaimana supaya jika ada anggota keluarga yang merokok, etika merokok yang baik ya itu seperti apa, supaya tidak memperparah pasien yang sebagai perokok pasif. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial ini ya terkait konseling sistem respirasi. Semoga dapat memberikan tambahan persiapan ya untuk teman-teman dalam melakukan konseling nanti. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat mempersiapkan dan semoga nanti penampilannya memuaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.